kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Hari ini kita bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan dipenuhi dengan sukacita serta damai sejahtera daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan membahas tentang nyinyir, gosip, mencemooh. Apa pandangan firman Tuhan tentang hal ini? Dan apa yang harus kita kenali melalui nyinyir, gosip, dan cemooh ini? Di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hidup atau duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya rasa semua kita ingin hidup berbahagia. Jika kita ingin hidup berbahagia, salah satunya firman Tuhan katakan, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan ada bersama-sama orang yang suka nyinyir. Nyinyir itu adalah berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Mungkin kita merasa hal itu tidak membawa dampak yang cukup serius. Tapi saya mau katakan pada hari ini, nyinyir, mencemooh, menggosipkan atau menceritakan hal buruk tentang orang lain di belakang orang tersebut itu membawa dampak negatif yang sangat serius sehingga kita tidak boleh melakukannya. Bahkan kita harus mengantisipasi jika selama ini kita sudah ada di dalamnya, kita harus keluar dari sana karena kita akan menjadi orang-orang yang tidak taat pada pimpinan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bahaya apa yang dapat disebabkan oleh kebiasaan suka nyinyir? Sasaran orang-orang yang suka dinyinyirin biasanya sebenarnya karena dia memiliki satu kelebihan dibandingkan dengan orang yang suka menyinyiri orang lain. Ya, kita harus melihat bahwa ketika kita nyinyir, gosip, mencemooh seseorang, sebenarnya di situ kita sedang menyebarkan energi yang negatif dan ini berdampak sangat buruk, akan merusak hubungan sosial, akan menciptakan satu lingkungan yang sangat tidak sehat. Bahkan kita juga harus berpikir atau sudah pernahkah kita berpikir bahwa korban yang kita nyinyirin atau yang kita cemooh, yang kita gosipkan buruk di belakang mereka, pernahkah kita berpikir bahwa kita sedang merusak mental mereka? Kita sedang membuat mereka terluka. Kita sedang membuat mereka kehilangan kepercayaan dirinya. Mereka sedang tidak dihargai. Bahkan kepribadian diri mereka, kepercayaan diri mereka sudah tidak ada lagi. Apalagi kalau sampai kita menyebarluaskan keburukan mereka, itu juga akan menyebabkan nama baik mereka akan tercemar. Bahkan masa depan mereka, fokus mereka tentang hari yang ada di depan mereka juga semuanya akan hancur hanya karena kita tidak tahu bahwa nyinyir, cemooh dan juga gosip itu akan menghancurkan orang lain. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa orang yang suka nyinyir, suka mencemooh itu sebenarnya adalah orang-orang yang secara tidak langsung sedang menyatakan kelemahan dirinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya percaya diri. Bahkan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang selalu dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran negatif yang merusak mereka sendiri. Orang yang suka nyinyir itu biasanya adalah orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain yang sebenarnya ingin menutupi kelemahan dirinya sendiri. Bahkan mereka cenderung adalah orang-orang yang tidak tulus di dalam berinteraksi dengan sesamanya, dengan orang lain. Kenapa? Karena mereka biasanya cenderung hanya mencari kelemahan dan kesalahan dari orang lain. Kemudian dengan menunjukkan rasa ketidakpuasan dirinya terhadap orang lain, sebenarnya dia sedang menunjukkan kelemahannya. Itulah sebabnya kita harus mengurangi
kebiasaan suka nyinyir, suka gosip dan mencemooh orang lain, karena itu menyebabkan energi negatif keluar dari dalam diri kita, bahkan itu yang kita sebarkan kepada orang lain, dan itu juga akan merusak kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jelas ini adalah satu kebiasaan yang sangat merusak, bahkan kita juga dapat merusak mental orang lain. Betapa jahatnya kita. Itu sebabnya tinggalkan kebiasaan suka mencemooh ini. Jika kita adalah orang yang ingin berbahagia, kata firman Tuhan, kita juga harus mengatasi kebiasaan suka nyinyir ini. Dengan cara seperti apa? Kita terlebih dahulu harus mengadakan pengakuan bahwa sebelumnya kita adalah orang yang suka nyinyir, yang suka gosip dan suka mencemooh orang lain. Tanpa ada pengakuan, tidak ada pemulihan. Memang mungkin dalam jangka pendek, emosi kita, nafsu kita rasanya terpuaskan ketika kita sudah mencemooh orang lain. Ketika kita sudah menjelek-jelekan orang lain. Tapi tahukah saudara, itu saudara sedang menumpuk dosa dan sedang membuat hati Tuhan kecewa. Apalagi jika yang kita cemooh itu adalah sesuatu yang sifatnya fisik. Ingat, Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa kita semua ini diciptakan segambar dengan Allah. Bagaimana mungkin kita dapat menghina apa yang Tuhan ciptakan, karena itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jangka pendek mungkin kita merasa terpuaskan karena kita sudah memuaskan nafsu kita dengan menjelek-jelekan orang lain. Tetapi saya mau katakan, hari ini berubahlah. Fokuslah kepada kelebihan dirimu sendiri daripada hanya mencari-cari kesalahan orang lain, daripada hanya mencari-cari kelemahan orang lain. Coba gali apa yang menjadi potensi di dalam dirimu, teman-teman. Mungkin ada hobi-hobi yang selama ini ternyata bisa menghasilkan. Kalau engkau suka memasak, cobalah untuk belajar memasak dengan jauh lebih baik. Bahkan mungkin masakan kita dapat kita jual. Jika selama ini kita adalah orang-orang yang suka berjualan, maka coba untuk berjualan secara online. Isilah hari-hari kita dengan sesuatu yang positif, dengan sesuatu yang produktif. Bahkan ketika berkumpul dengan orang lain pun kita usahakan agar apa yang kita ucapkan itu selalu adalah hal-hal yang sifatnya membangun, sifatnya produktif, dan sifatnya selalu pujian kepada orang lain, bukan menjelek-jelekan orang lain, apalagi sampai nyinyir dan menggosip. Kemudian kita juga harus berpikir sebelum memberikan komentar apapun terhadap orang lain. Transformasi ini harus kita lakukan, segera harus kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih berbahagia. Orang yang suka nyinyir biasanya wajahnya tidak memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana mungkin wajah yang dipenuhi dengan sukacita suka nyinyir? Enggak mungkin. Biasanya wajah mereka itu adalah wajah yang mengkerut. Karena apa? Mereka cuma mencari kesalahan orang lain. Tapi hari ini setelah kita berubah, setelah kita bertransformasi, kita menjadi orang-orang yang jauh lebih berbahagia. Dan percayalah, di lingkungan pergaulan kita pun kita pasti akan lebih dihormati dan dihargai. Karena jika kita adalah orang-orang yang suka menyinyir, maka kita akan dijauhi oleh sesama. Karena dianggap kita pembawa toksik bagi lingkungan mereka. Yang harus kita perhatikan adalah jika kita adalah orang yang suka dinyinyirin, jika kita adalah orang yang suka digosipkan oleh orang lain, saya mau katakan hadapi semua dengan ketenangan. Pengalaman dinyinyiri memang adalah pengalaman yang menyakitkan, tetapi juga sangat menantang. Mengapa saya katakan menantang? Karena ini akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Mungkin pada waktu mendengar nyinyiran itu ada perasaan sedih, ada perasaan sakit hati, ada perasaan marah. Tetapi saya mau katakan terima semua dengan ketenangan hati agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Kemudian kita fokus untuk jauh menjadi lebih baik. Jika apa yang mereka katakan itu ada benarnya, mari kita perbaiki. Tetapi jika tidak ada kebenaran sedikit pun di dalamnya, mari kita fokus untuk membuat diri kita lebih baik, lebih produktif. Tidak perlu kita tanggapi, apalagi harus membalas dengan emosi. Karena itu justru akan membuat girang mereka. Dan mereka merasa bahwa ternyata apa yang mereka ucapkan itu berbalas
Dan nanti kita tidak akan tahu bahwa ternyata mereka punya rencana yang lebih buruk lagi untuk menghancurkan reputasi kita. Tetapi saya mau katakan bahwa hari ini ketika kita menjadi orang-orang yang dinyinyiri oleh orang lain, jadilah pribadi yang strong. Jadilah pribadi yang kuat, yang selalu dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Walaupun mereka mengatakan hal yang tidak-tidak tentang kita, maka kita juga harus menunjukkan dan membalas bukan dengan emosi, tetapi tunjukkan dengan prestasi kita. Haleluya, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang baik, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita akan menjadi orang-orang yang berprestasi. Kita harus menjaga martabat kita. Kita harus menjaga reputasi baik kita di mata mereka. Sehingga lambat laun mereka tidak akan lagi menjelek-jelekan kita. Tunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang kuat, yang tidak terpengaruh dengan orang-orang seperti ini. Dengar baik teman-teman, orang yang benar-benar mengasihi kita, orang yang benar-benar peduli dengan kita, itu tidak akan pernah menilai kita berdasarkan nyinyiran atau berdasarkan tindakan, tetapi karena integritas kita. Dia tidak akan terpengaruh. Orang yang benar-benar peduli dengan kita, orang yang benar-benar mengenal dengan kita, dia tidak akan peduli dengan nyinyiran orang lain tentang kita. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan dan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik. Haleluya. Kemudian bagaimana caranya untuk kita menghadapi teman yang suka nyinyir? Saya mau katakan sama seperti pada waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar. Dengan dosa kita tidak boleh bermain-main. Ketika ada orang-orang atau teman-teman lingkungan yang selalu membawa kita dan mencoba untuk menarik kita untuk nyinyir terhadap orang lain, saya mau katakan kita harus berkata tegas, alihkan percakapan kepada hal-hal yang lebih positif, alihkan percakapan kepada hal-hal yang tidak membicarakan tentang kejelekan orang lain di belakang mereka. Tolak segala perkataan-perkataan yang cenderung untuk menjelekkan orang lain. Tetapi mari kita menciptakan satu pertemanan yang sehat. Mari kita menciptakan satu lingkungan yang saling menghargai, saling support. Itu yang menjadi prioritas utama kita. Sehingga nyinyir itu sama sekali tidak membawa manfaat apapun. Tapi justru itu akan membawa dosa kepada kita. Bahkan firman Tuhan katakan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia jika kita tidak ada di dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Itu sebabnya harus keluar dari dalamnya. Kita akan lebih dihormati, kita akan lebih disukai oleh orang lain, kita akan menjadi orang-orang yang produktif, kita akan menjadi contoh yang baik, bahkan menjadi inspiratif bagi orang lain jika kita tetap bertahan untuk melakukan hal-hal yang baik. Di dalam Matius pasal yang kelima, di sana ada ucapan-ucapan berbahagia. Saya akan kutip di dalam Matius pasal yang kelima ayat 8, 9, dan 10. Berbahagialah orang-orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Itulah sebabnya biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu suci hatinya. Hati kita harus tulus kepada siapapun. Ketika kita bergaul dengan siapapun, kita adalah orang-orang yang tulus yang selalu menebarkan kebaikan. Dan tidak ada apapun maksud-maksud yang tidak baik di balik setiap kebaikan yang kita berikan. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Haleluya. Kemudian orang yang membawa damai, berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita selalu mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah anak Allah. Tapi apakah hidup kita sudah membawa damai? Atau justru hidup kita selama ini membawa kebencian? Kita ngomongin ke yang satu tentang kejelekan yang lain dengan tujuan untuk mendapatkan empati dari sini. Kemudian kita datang lagi kepada si B, lalu kita menjelekkan lagi ke si A dengan tujuan untuk mendapat empati dari si A. Itu bukan anak Allah. Tujuan kita adalah membawa damai. Ketika kita membawa damai kemanapun kita pergi, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Kemudian berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, maka mereka akan empunya kerajaan
surga. Mungkin kita adalah orang-orang yang dianiaya, sudah melakukan hal-hal yang baik, tetapi masih ada saja orang-orang yang selalu menjelekkan kita. Enggak apa-apa saudara-saudara yang kekasih, karena tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Itu hal yang sia-sia. Tetapi ketika kita punya niat untuk menyenangkan hati Bapa di surga, hati Bapa Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah orang-orang yang juga mempunyai kerajaan surga. Haleluya. Jadilah pribadi-pribadi yang bermartabat. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu dipenuhi dengan reputasi yang baik. Mulailah hari ini berubah. Jangan lagi menjadi pencemooh, jangan lagi menjadi orang yang suka nyinyir, tetapi ketika melihat orang lain, lihatlah hal positif yang ada di dalam diri mereka. Ketika kita belum bisa melihat hal positif yang ada di dalam diri mereka, temukan hal positif yang ada di dalam diri kita. Kita gali, bahkan kita akan mencoba untuk membuat kita lebih produktif, berbahagia, bersemangat. Sehingga hidup kita juga dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Menjadi orang yang suci dan tulus hatinya, berbuat baik kepada siapa saja, kemanapun kita pergi dan melangkah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.